Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-imam al-hafidh Nasiruddin Al-Mughtai rahimahullah ta'ala wa damallahu an-naf'a wal fahma bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iri salihin fid dharain amin. Fi kitabih al-musamma bi khasa'isil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila an qala wa annahu khatamun nabiyyin. Nah, saat menekannya Nabi iku khatamun nabiyyin, penutupe para nabi, wa imamul mursalina, lan imame para rasul, wa khairu khalqillahi, lan sebaik-baik makhluk Allah ajma'in halis kabehane. Wa ummatu saat temene umat kanjeng Nabi iku afdal luwih afdal umat. Wa hiya ummah iku maksumatun terjaga minal ijma'i saking sepakat Arab dolali ing atase kesesatan. Wa ashabuhu lan utai ashabe Nabi iku khairul quruni, sebaik-baiknya generasi atau masa. Wa ju'ilat lan den dadekake apa hasanatu ummatihi, kebaikan-kebaikan umat kanjeng Nabi den dadekake ala adafin ngatasi tikal-tikal berlipat ganda min asratin saking 10 kali lipat ila sab'i mi'atin maring 700 wa sayyi'atuhum lan den dadekake keburuke umat iku bimisliha kelawan sepadane sayyi'ah. Termasuk khususnya baginda Rasulullah SAW adalah beliau dijadikan sebagai penutup para nabi. Khotam itu maknanya penutup. Memang ada khotam maknanya cincin, tapi yang di sini yang dikehendaki itu adalah penutup. Maka berarti tidak akan ada nabi lagi yang diutus baru sesudah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa nanti akan turun lagi. Namun beliau kan sudah diangkat atau sudah diutus, diangkat sebagai nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Enggak ada wa ilal ladzina min ba'dika. Hanya telah kami berikan wahyu kepada engkau dan kepada orang yang sebelum kamu. Semua anbiya itu sebelum baginda Rasulullah SAW. Nah, bukan sesudah kamu. Ini merupakan suatu tolaan yang menunjukkan kesalahan cara berpikir dari suatu golongan yang sekarang menamakan diri mereka Ahmadiyah atau Qadianiyah. Mereka tadinya beralasan, ya, pertama mereka ngomongnya ini adalah mujaddid. Setelahnya ngomong ini adalah nabi, tapi nabi yang perwes atau nabi bayangan. Jadi merupakan bayangan dari nabi. Akhirnya setelah lama baru ngaku ini adalah sebagai nabi. Nabi yang berdiri sendiri. Bahkan akhirnya ngaku nabi yang lebih afdal daripada baginda Rasulullah SAW sendiri. Nah, ini semua adalah omong kosong. Semua ini adalah omong kosong. Jadi Nabi SAW itu adalah penutup para nabi, ya, penutup para nabi. Mau dikatakan cincin atau maksudnya sebagai pengecap, ya, yang menjadi peresmian para anbiya, ya bisa saja makna itu dimasukkan. Tapi makna penutup juga tidak boleh untuk ditinggalkan. Ya, makna penutup juga tidak boleh untuk ditinggalkan atau dinafikan, itu enggak boleh, enggak bisa. Wa imamul mursalin, dan beliau adalah merupakan imamnya para rasul.
dibuktikan dengan menjadi imam sholat mereka ketika beliau akan Isra Mi'raj, itu hanya merupakan sebuah lambang saja. Wa illa fil haqiqah beliau adalah imamnya para rasul. Wa kulluhum min rasulillahi mustamidu, ya kan? Seluruh para anbiya dan rasul itu mengambil daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Ya, buktinya telah diambil suatu perjanjian kepada para anbiya, para rasul adalah untuk kalau Rasulullah SAW datang, maka mereka harus membenarkannya dan menolongnya. Harus membenarkannya dan menolongnya. La tu'minun nabiyyi wa la tansurunnah. Ya. Maka ini adalah merupakan petunjuk bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah imamnya para mursalin. Wa khairu khalqillahi ajmain, dan beliau adalah sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada makhluk lagi, tidak ada makhluk yang lebih baik daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummatu afdalul umam, umatnya baginda Nabi itu adalah seafdal-afdalnya umat. Wahia ma'sumatun minal ijma'i 'ala dhalal, dan umat ini adalah terjaga, yakni diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau individu umat tidak terjaga, jadi bisa saja seorang dari kalangan umat atau 10 orang dari kalangan umat itu salah, ya, salah itu bisa saja. Namun seluruh umat sepakat salah semua, sepakat dalam kesalahan semua, ini tidak mungkin. Nah, makanya ijma, ya, nah ini hakikatnya ijma itu sebetulnya adalah kesepakatan keseluruhan umat, atau keseluruhan mujtahid dari umat Muhammad SAW pada satu zaman. Pada satu zaman. Maka perkara yang sudah ijma ini kita nggak boleh mengingkarinya. Nah, hukumnya khilaf. Ada yang mengatakan kafir, mengingkari ijma itu hukumnya apa? Kafir. Ada yang mengatakan haram tapi tidak kafir. Dan orang yang dia menyelisihi, makanya dalam kaidah beragama itu salah satu perkara yang penting itu adalah jangan sampai kita menyelisihi pendapat mayoritas. Ya. Kenapa? Karena mayoritas itu lebih dekat kepada kebenaran dan lebih dekat kepada keterjagaan yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Apalagi kok sudah disepakati, wah ini lebih nggak boleh untuk kita menyelisihi lagi, ini lebih nggak boleh lagi. Ya, ini penting untuk kita pegang. Kalau jadi model-model yang orang sekarang seneng, ya kan, anti kemapanan, anti mainstream, apalagi pokoknya tampil beda, ini dalam agama nggak disukai yang seperti ini, ya. Dalam agama perkara-perkara seperti ini itu adalah tidak disukai. Kenapa? Karena kesendirian, ke anti mainstreaman, ke anti kemapanan dan lain sebagainya tadi, ini kan menjadikan seorang itu beramalnya itu sendiri. Nah, kalau sendiri ini bahayanya itu lebih besar. Inna mayakulu dzibul ghanamal qasiyah, sesungguhnya serigala itu memakan kambing yang sendiri, menerkam kambing yang sendiri, ya. Maka ini penting untuk kita fahami, untuk kita ketahui. Karena ada orang sekarang itu hobinya itu ngungkit-ungkit perkara sing wis biasa diungkit-ungkit, wis umum, wis diungkit-ungkit itu. Nah, ini sebetulnya agak bahaya yang seperti ini. Ada juga hobinya niku napa, mengumpulkan kaul-kaul yang syadz. Ya, mengumpulkan kaul-kaul yang syadz, kaul yang aneh untuk dihidupkan, untuk diamalkan. Jadi kalau kaul-kaul yang mainstream itu, wah, nggak suka dia.
pengennya itu cari di kitab-kitab yang aneh-aneh terus diamalkan. Ini bisa bahaya ini. Ya kalau sesekali 2 kali ngamalkan qaul yang ora biasa iku ora apa-apa. Tapi kok didadekke kesenengan, didadekke mental saya pokoknya anti mainstream. Ini repot ini. Bahaya. Ini bahaya. Maka ini perlu sekali untuk kita memahami. Bahkan ya itu tadi, kalau sampai kok sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin, sudah menjadi ijma, ini malah hukumnya bisa kafir, ini malah haram, bahkan bisa kafir. Wa man yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Nah, ujung-ujungnya apa? Jahannam. Wa ashabu khairul qurun, dan sahabat-sahabatnya Nabi itu adalah khairul qurun. Maka ini penting bagi kita untuk beradab kepada sahabatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah khairul qurun, ya, dengan nas dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja individu mereka melakukan kesalahan, ya mungkin, karena bagaimanapun mereka tidak maksum. Yang maksum adalah para anbiya alaihimus sholatu wassalam. Namun bagaimanapun juga mereka itu sudah berada dalam suatu bingkai, yaitu bingkai nopo khairul qurun. Maka kita harus menghormati ini, bahwa mereka adalah khairul qurun ini. Mereka bagaimanapun tetap merupakan contoh, tetap merupakan nopo contoh dan suri teladan. Dari segi apa? Ya banyak sekali. Ya, dari segi kezuhudannya, segi kesolehannya, ketakwaannya, kedekatannya dengan Nabi, kesiapannya untuk berkorban bersama baginda Nabi. Bahkan cukup dengan mereka pernah melihat baginda Nabi saja, ini derajatnya tidak bisa disaingi oleh orang yang belum pernah melihat baginda Nabi, walaupun dia amalnya hebat luar biasa. Sebagian sahabat ini orangnya melihat Nabi waktu kecil. Melihat Nabi waktu kecil, masih bayi, belum balik, belum murahik, belum bisa apa-apa, ya. Namun harga mereka atau kemuliaan mereka tidak bisa disaingi oleh wali yang terbesar sekalipun, ya, ini. Maka kita wajib hukumnya untuk beradab kepada mereka, beradab kepada para sahabat. Jadi apa kebaikannya maka kita jadikan sebagai contoh dan teladan. Kalau ada yang nampaknya salah dari kehidupan mereka, maka kita diam, jangan ikut-ikutan, biarlah itu menjadi urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya musuh-musuh Islam itu akan mulai menyuntikkan, keraguan-raguan terhadap agama, mulai menyuntikkan penyakit-penyakit yang nanti akan bisa meruntuhkan agama. Ini dimulai dari menyinggung-nyinggung apa yang terjadi di antara para sahabat. Kalau mau nyerang Rasulullah SAW langsung ini agak sulit. Kita ini didikannya untuk cinta pada Rasul, bahwa beliau adalah maksum, beliau adalah Rasulullah SAW, beliau adalah seorang utusan dan lain sebagainya. Ini kuat. Maka agak sulit kalau menyerang langsung pada pribadi Rasulullah SAW ini. Terus juga seharusnya watak seorang mukmin itu kan langsung ingkar. Kalau ada orang kok menyerang Rasulullah kan dia langsung ingkar. Maka yang diserang siapa? Sahabat, ya. Jargonnya apa? Sahabat itu kan manusia juga seperti kita. Mereka bisa salah, bisa dosa. Akhirnya mulai dibahas, mulai disinggung, ya kan? Kadang-kadang memang sebagian dari apa yang dibahas oleh orang-orang musuh-musuh Islam itu betul memang terjadi di kalangan sahabat, seperti peperangan-peperangan antar sahabat sendiri. Seperti perdebatan antar mereka itu betul terjadi. Namun konteksnya kadang berbeda, ya.
Konteksnya kadang berbeda, dalam suasana yang berbeda. Kemudian namanya orang meletakkan racun itu kan, ya kan, dia itu bukan semua racun semua, enggak. Disisipkan di tengah nopo madu, di tengah minuman, ya enggak. Nah, jadi ketika mereka menceritakan itu 80% ceritanya betul lah, cuma disisipi satu tok yang salah. Nah, tapi satu ini bisa merusak semuanya. Maka ini perlu sekali, penting sekali untuk kita letakkan dalam hati kita bahwa maqamus sahabah itu adalah maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati mereka, beradab kepada mereka. Nah, apa yang terjadi di antara mereka biarlah itu urusan Allah, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kita enggak perlu membahas, ya. Kita enggak perlu membahas. Kita takzim kepada mereka, mencintai semua sahabat karena kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Wajulat hasanat ummatihi, dan dijadikan kebaikan umatnya itu adalah berlipat ganda, mulai dari 10 kali lipat hingga 700, bahkan sampai berapa? Tidak terbatas. Wallahu yudhaifu limay yasha. Ada yang 490 juta, ya kan? Itu ada hadisnya, ya kan? Ada hadisnya. Saya sendiri kalau derajatnya kurang tahu, tapi kan fadhail itu yang penting nggak maudhu itu masih bisa dipakai, ya kan? Yang penting tidak maudhu, masih dhaif itu masih bisa untuk dipakai. Namun kalau keburukan umat ini maka hanya dikasih nopo semisalnya. Nah, jadi kalau salah satu ya satu itu tok. Nah, kecuali di tanah haram. Waman hama, wamanan wong, wamanan ta samane wong iku hama, nejo sapa man bihasanatin kawan kebaikan, falam ya'mal mongko tumuli orang amal sapa man ha ing hasanat, falam mongko iku kedue man ajrun wahid, ajrun tawi ganjaran wahidun kang siji. Waman hama bisayatin, falam ya'mal mongko orang amal sapa man ha ing sayi'ah, lam yuktab alaihi, lam yuktab ora den tulis alaihi ngatasi man apa syai'un sesuatu. Wa syariatu ta syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mu'abbadatun saklawase wa nasikhatun, menghapuskan menggantikan li jami'i syara'i manis kabehane syariat. Wa kitabuhu tawi kitab kanjeng Nabi iku mahfuzun, terjaga minat tahrifi saking perubahan wa tabdilan tegese perubahan. Wa huwa utawi kitab iku hujjatun, merupakan hujjah alan nas ing atase menungso ba'da wafatihi, indam sawise wafate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'jizatul anbiya utawi mu'jizati anbiya shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain uga ing qaradat apa hilang atau napa merosot hilang lah bingkratihim kelawan wafate Nabi. Wa nusira lan den tulung sapa Nabi bi kelawan ketakutan masirata syahrin ing dalam perjalanan 1 bulan. Juilat den dadekake lah kedue kanjeng Nabi apa alardu bumi masjidan ing dadi masjid wa tahuran alat bersuci. Kemudian termasuk di antara khususiyahnya Nabi SAW lagi, barang siapa di antara umatnya itu yang berniat untuk melakukan kebaikan dan dia belum mengamalkannya, belum sempat melakukan kebaikan itu, maka dia sudah mendapatkan pahala 1. Tapi niat ini ya niat yang memang betul-betul, bukan cuma sekedar apa ya mingke terbentik dalam hati gitu tok, bukan. Nah ini sudah ya taruhlah kalau kita bikin persen itu ya minimal 70% lah. 70%. Nah, ini kok tidak diamal, kok kebetulan enggak jadi, ya itu sudah mendapatkan pahala amal. Dan bahkan pahala amal yang sempurna, pahala amal yang sempurna. Dan orang yang meniatkan melakukan perbuatan buruk dan dia tidak mengamalkannya, maka tidak ditulis sesuatu pun. Jadi belum merupakan suatu dosa. Ini ya selagi belum 70 atau 80% tadi. Nah, kalau kok tingkatannya kok sudah 70 atau 80%, wah misalnya nggak jadinya karena terhalang misalnya, ya ini ya tetap dosa. Ya. Nah, misalnya mau maksiat, mau nonton misalnya, ya, mau pergi untuk
nonton yang nggak bagus misalnya. Nah, kebetulan nggak ada mobil, akhirnya nggak jadi. Nah itu ya sudah dihitung itu. Nah, pengecualiannya masalah ini, masalah niat itu di tanah haram Mekah dan Madinah. Maka ini baru niat udah dosa. Ya, kalau di tanah haram Mekah, Madinah baru niat tok itu sudah dosa. Niat mau melakukan kejahatan dosa. Nah, kalau di tempat lain baru niat belum. Kalau di sana sudah dosa. Ya, wa may yurid fihi bi ilhatin bidzulmin nudzikhu min adzabis sa'ir. Ya. Terus syariatnya Nabi SAW itu adalah merupakan syariat yang selamanya dan menghapuskan bagi semua syariat-syariat yang lain. Jadi syariat Nabi tidak akan turun lagi syariat lagi. Ya. Dan syariat Nabi itu adalah penghapus bagi syariat lain, bukan dihapus oleh syariat yang lain. Nah, maka syariat itu tidak bisa diamandemen, ya, tidak bisa diganti. Kita musyawarah, kita putuskan, oh ini sudah tidak relevan dengan zaman ini, nggak boleh dilakukan. Nah, itu nggak boleh, nggak bisa yang seperti itu. Bagian dari syariat tidak ada yang amal, mungkin saja. Misalnya kayak zaman sekarang perbudakan nggak ada, maka hukum perbudakan tidak ada yang amal. Mungkin, tapi kalau nanti ada budak ya syariat tetap berlaku juga gitu loh. Ya, jadi bukannya harus ada yang amal gitu. Kayak syariat tentang pencurian, kemudian nggak ada pencuri, ya wes alhamdulillah. Orang kok juga harus diadakan pencuri. Nah, enggak. Jadi ada syariat yang memang kita disuruh untuk mengerjakannya, ada syariat yang dipersiapkan sebagai persiapan kalau terjadi sesuatu, maka hukumnya ada tuntutannya seperti ini. Nah, kalau seperti ibadah terus sunah-sunah ya kan, itu kita memang disuruh menghidupkannya. Nah, kalau hukuman-hukuman seperti had, ya kan, had zina, had khomer, had itu, maka itu ada persiapan. Ya. Kalau ada kejadian maka tuntunannya adalah seperti ini dan tidak bisa dihapus. Ada yang sekarang malah pernah ada pendapat yang mengatakan wahyu masih turun sampai sekarang, yaitu wahyu akal. Wahyu akal katanya, dan ini yang bisa menasihkan syariat ini enggak bisa. Sedangkan akal orang masing-masing, berarti wahyu ini ono masing-masing ya lah. Ayo orang no kaidahe, orang no nganune, itu sudah jelas itu hanya permainan kata-kata saja, tidak bisa, tidak bisa. Maka apa yang telah sabit, kalau nasih mansuh di antara syariat sendiri bisa, hadis menasihkan hadis, Quran menasihkan Quran gitu loh. Tapi kalau dinasihkan oleh yang selain Quran dan hadis, nah ini nggak bisa, tidak mungkin. Wa kitabu mahfuzun minat tahrif wa tabdil, dan kitabnya Nabi SAW itu terjaga dari dirubah-rubah dan diganti-ganti. Maka kitab ini merupakan hujah ke atas manusia sesudah wafatnya baginda Nabi SAW. Artinya apa? Bahwa Al-Quran menjadi mukjizat bagi Nabi SAW dan menjadi hujah, yakni orang yang telah sampai Al-Quran kepadanya, maka berarti telah sampai dakwahnya Anbiya kepadanya, walaupun Nabi SAW telah wafat. Maka Nabi itu diutus untuk seluruh alam. Kenapa? Karena Al-Quran bisa sampai ke seluruh alam. Nabinya tidak sampai ke seluruh alam, ya kan? Baginda Rasulullah hanya di Mekah saja. Namun Al-Qurannya bisa sampai seluruh alam. Umatnya bisa sampai ke seluruh alam. Nah, maka itu menjadi hujah. Sedangkan kalau mukjizat Anbiya yang lain sesudah wafatnya maka hilang. Nah, ini kelebihan mukjizatnya Nabi SAW. Nah, mukjizatnya Nabi itu ada terus selamanya. Kalau Anbiya yang lain sesudah beliau wafat menjadi hilang. Kemudian beliau ditolong dengan ketakutan di hati musuhnya dalam perjalanan 1 bulan. Ya, jadi jarak perjalanan masih 1 bulan lagi. Pasukan Islam baru masih perjalanan 1 bulan, itu musuh sudah gemetar ketakutan. Kemudian dijadikan bumi sebagai masjid dan sebagai alat bersuci bagi beliau.
Maka umatnya di mana-mana pun mereka boleh mendirikan sholat di atas muka bumi ini, tidak ada syarat-syarat khusus ya pada masalah buminya ya. Nah kalau cerita misalnya nggak boleh sholat di WC itu kan lain ya. Itu lain, itu karena nopo, karena tidak pantas ya kan, karena tidak pantas. Jadi pada dasarnya semua bumi, semua tanah itu boleh digunakan untuk sholat, sebagai masjid, tempat sujud, tempat beribadah, dan sebagai alat untuk bersuci, yaitu nopo tayamum. Nih, indana Syafi'iyah niku tayamum dan nopo mensucikan najis jilatan anjing ya kan. Tapi kalau mazhab lain seperti mazhab Hanafi itu memang bumi itu mensucikan. Jadi kalau seorang misalnya menginjak tanah yang najis ya kan, habis itu dia berjalan di atas tanah yang suci, nah, maka itu tanah yang suci tadi mensucikan najisnya. Tahu nggak? Misalnya kamu jalan nginjak tai misalnya kotoran, habis itu terus kamu kok jalan terus menginjak tanah yang tidak ada kotorannya, tanah yang suci, maka tanah yang suci itu sudah cukup untuk nopo mensucikan najisnya. Tadi nggak perlu cuci kaki. Itu menurut sebagian mazhab. Wahilat lahul ghanaim, dihalalkan bagi Nabi SAW itu apa? Ghanimah. Wa utiya, dan paringi sapa Nabi asy-syafa'at ing syafa'ah wal maqamal mahmud lan maqamul mahmud. Dihalalkan bagi Nabi SAW itu ghanimah. Kalau anbiya yang terdahulu, maka setelah selesai perang, maka semua rampasan perang itu harus dikumpulkan, terus nanti akan datang api dari langit untuk mengambil ghanimah tadi. Nggak bisa dinikmati. Tapi baginda Rasulullah SAW dan umatnya itu boleh untuk mengambil harta rampasan perang. Dan beliau diberi syafa'ah, yakni syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma ini hanya diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maqamul mahmud, apa itu maqamul mahmud? Yaitu tempat atau kedudukan yang paling tinggi sekali, yang tidak ada seorang yang melebihi tingginya, melebihi tempat itu. Dan ini hanya siapa? Hanya baginda Rasulullah SAW saja. Atau maqamul mahmud itu atau juga wasilah, gitu. Wasilah, makanya dalam doa setelah adzan watihil wasilah ya kan. Nah, wasilah dan maqamul mahmud itu satu, yaitu satu kedudukan yang sangat tinggi yang tidak bisa dicapai oleh makhluk yang lain. Wa ursilan den utus sapa nabi linnasi kafatan halis kabehane, wa huwa utai nabi iku sayyidu waladi adam ajmaina halis kabehane. Dan Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia, dan beliau adalah merupakan penghulu atau tuan atau pemimpin bagi seluruh anak Adam. Jadi memang ya semua umat itu nanti akan ikut nabinya. Demikian juga nanti setiap murid akan ikut kepada gurunya. Ya. Setiap sahabat akan ikut kepada sahabatnya. Namun pemimpin yang paling besar dari semua itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para anbiya ini pun akan berada di bawah panji atau di bawah benderanya baginda Rasulullah SAW. Para ulama, para aulia, para sholihin, para siddiqin, para syuhada, semua yang masing-masing punya bendera, masing-masing punya panji, namun bendera mereka masing-masing itu tetaplah di bawah benderanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliaulah pemimpin tertinggi bagi seluruh anak Adam. Anbiya pun mengikut di belakang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah beberapa kelebihan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadikan bagaimana kalau kita ini membaca sholawat sambil kita istihdorkan ini khususiyah ini, sehingga sholawat kita ini menjadikan kita semakin cinta kepada beliau. Semakin kita mengetahui betapa tingginya makom beliau. Beliau memang manusia, maknanya bukan Tuhan, ya, manusia, dengan makan, minum dan lain sebagainya, manusia biasa, ya. Namun
Allah Ta'ala telah mengistimewakan beliau dengan banyak sekali, bukan cuma satu, bukan hanya dengan kenabian, namun dengan banyak sekali kelebihan, banyak sekali keistimewaan. Maka ketika kita membaca ini sudah mengetahui ini, bagaimana ketika kita membaca salawat ini dengan menghadirkannya, sehingga semakin menambahi rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala menganugerahi kita kefahaman akan semua ini dan kecintaan, kerinduan kepada baginda Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah syamilah wal hifdzi wal inayah wa riayah wa taysirul umuri kulliha barakatuh fi syu'uni kulliha wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.